Pandemi COVID-19 sudah berlangsung 1,5 tahun, berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan laju perkembangan pandemi, mulai dari PSBB, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat. Namun semua itu tidak membawa dampak yang signifikan. Jika pemerintah tidak berhasil mengerem laju pandemi, Indonesia bisa dilanda resesi ekonomi. Pemerhati sekaligus pensiunan Jaksa Ketut Netre menyampaikan, dari segi ekonomi, pemerintah telah banyak mengeluarkan dana. Untuk pemulihan ekonomi nasional PEN, telah disediakan dana Rp699 triliun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Melihat data-data tersebut, ada kemungkinan jika pemerintah tidak berhasil mengerem laju pandemi, Indonesia dilanda resesi ekonomi. Pemerintah harus mengeluarkan bantuan sosial berupa BLT, dan di sisi lain pemerintah berupaya memperbaiki perekonomian dengan relaksasi kredit, membebaskan beberapa pajak. Resesi ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan menggoyahkan sistem pemerintahan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh dari segi hukum adalah Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan negara. Perpu yang dimaksud di sini adalah Perpu dalam rangka pengumpulan dana untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan pandemi. Lockdown dilakukan paling tidak satu kabupaten. Negara seperti Australia, Inggris, Tiongkok, dan lainnya berhasil menekan virus karena melaksanakan lockdown secara total. Penerbitan Perpu dalam hal ini adalah karena bencana alam pandemi, di mana hal ini sudah mengakibatkan keadaan darurat, seperti yang disyaratkan oleh Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Inti pasal-pasal tersebut adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden dapat mengeluarkan Perpu. Perpu pengumpulan dana yang dimaksud adalah sebagai upaya gotong royong oleh semua warga Indonesia, secara sukarela maupun wajib untuk memberikan sumbangan kemanusiaan. Dalam Perpu misalnya negara mewajibkan setiap ASN menyumbangkan penghasilannya sebanyak 10% dan bahkan untuk para pejabat negara yang penghasilannya puluhan juta bisa dipotong lebih dari 10%. Ini hanya berlaku untuk 1 kali gaji. Untuk seterusnya selama pandemi dapat dipotong misalnya Rp5.000. Masyarakat umum misalnya setiap membeli pulsa wajib menyumbangkan kepada negara Rp1.000. Ini dilakukan mengingat data Kementerian Kominfo 89% penduduk Indonesia menggunakan ponsel. Kalau hal ini dilakukan, berapa triliun rupiah bisa terkumpul untuk membantu negara? Secara lain dapat dilakukan melalui sumbangan sukarela melalui aplikasi di ponsel cerdas, minimal nilai Rp5.000. Bali Pos melaporkan.